Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terhadap solusi surat, sistem surat digital yang merupakan sistem pembuatan surat online. Dan ini anggota-anggotanya ada 3 anggota, yaitu ada Mufti Brawijaya, kedua Nur Muhammad, dan ketiga David Nathan Sampul. Jadi ini validasi masalah akan disampaikan oleh Kang Muhammad. Baik, yang pertama ada validasi masalah. Kami menggunakan 2 metode, yaitu survei yang berjumlah 33 responden yang berisi dari masyarakat umum, dan wawancara yang berjumlah 2 responden yang dari anggota pemerintahan. Next. Nah, apa aja sih yang kami validasi? Jadi yang pertama, ada seberapa sering Anda mengurus surat di RT, RW, kelurahan, atau kecamatan. Yang kedua, kendala apa yang paling sering Anda hadapi saat mengurus surat secara manual. Yang ketiga, jika tersedia aplikasi atau website untuk mengurus surat secara online, apakah Anda bersedia menggunakannya? Yang keempat, fitur apa yang menurut Anda paling penting dari layanan surat digital? Yang kelima, seberapa besar menurut Anda aplikasi ini akan membantu masyarakat? Yang keenam, seberapa penting bagi Anda adanya jaminan keamanan, yaitu NIK, KK, atau alamat dalam layanan surat digital. Yang keenam, jika layanan surat digital ini berbayar, misalnya 2.000 sampai 5.000 per surat, apakah Anda bersedia membayar? Dan terakhir, seberapa siap Anda untuk beralih dari pengurusan surat manual ke sistem digital atau online? Next. Oke, untuk bagian hasil analisis akan saya yang jelaskan. Untuk pertanyaan pertama, seberapa sering Anda mengurus surat di RT, RW, kelurahan, atau kecamatan? Nah, sebagian besar responden, sebanyak 94,2%, menyatakan jarang mengurus surat. Boleh next. Nah, kendala apa yang paling sering Anda hadapi saat mengurus surat secara manual? Masalah utama dalam proses manual sangat signifikan. 80% responden mengeluhkan proses yang lama dan 77,1% merasa harus bolak-balik. Next. Jika tersedia aplikasi atau website untuk mengurus surat secara online, apakah Anda bersedia menggunakannya? Ada minat pasar yang sangat tinggi. 100% responden menyatakan tertarik untuk mencoba solusi digital. Next. Fitur apa yang menurut Anda paling penting dari layanan surat digital? Responden menyarankan fitur pengajuan online menjadi fitur prioritas utama. Diinginkan oleh 86,6% responden sebagai fitur yang paling penting. Next. Seberapa besar menurut Anda aplikasi ini akan membantu masyarakat? Sang pengguna sangat optimis aplikasi ini akan bermanfaat. Rata-rata skor yang mereka berikan mencapai 4,37 dari 5. Next. Seberapa penting bagi Anda adanya jaminan keamanan data, NIK, KK, alamat dalam layanan surat digital? Keamanan data adalah syarat mutlak bagi pengguna. Skor kepentingan rata-rata mencapai 4,91 dari 5. Next. Jika layanan surat digital ini berbayar, misalnya 2.000 sampai 5.000 rupiah per surat, apakah Anda bersedia membayar? 74,3% responden menyatakan bersedia membayar, baik dengan atau tanpa syarat harga. Next. Seberapa siap Anda untuk beralih dari pengurusan surat manual, datang langsung, ke sistem digital atau online? Pasar dinilai sangat siap untuk beralih ke sistem baru dengan skor kesiapan rata-rata 4,51 dari 5. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Kang David Nathan Sampul. Sekarang kita sudah di bagian kesimpulan disampaikan oleh Kang Muhammad dan Kang Mufti. Jadi dari kesimpulan ini bahwa hipotesis awal tidak sepenuhnya terbukti. Dan kedua, mayoritas responden sekitar 94,2% jarang mengurus surat sehingga kebutuhan tidak terlalu tinggi atau opsional. Dan ketiga, walau begitu, responden yang pernah mengurus surat mengalami kendala nyata seperti proses yang lama, bolak-balik, sulit bertemu aparat sehingga mempersulit responden tersebut. Dan tingkat minat terhadap layanannya digital cukup positif sekitar 57,1% pasti bersedia, dan sisanya 42,9% mungkin. Dan terakhir, solusi relevan untuk sebagian segmen pasar, bukan mayoritas. Di sini kita ada rekomendasi ada 4,
Yaitu yang pertama, reposisi segmen pasar yang difokuskan pada segmen yang sering berurusan dengan surat, misalnya mahasiswa aktif organisasi atau ormawa, dan juga penerima beasiswa. Kedua, pengembangan produk minor, ditambahkan fitur sesuai kebutuhan utama responden. Yang pertama itu pengajuan surat online, kedua notifikasi status surat, dan ketiga ada arsip digital. Yang ketiga ada uji validasi ulang. Yang pertama lakukan survei atau pilot project di segmen target untuk mengukur adopsi dan kepuasan. Dan yang kedua pertimbangan penghentian. Kebetulan kita menyebutkan pertimbangan penghentian. Jadi ini merupakan jika setelah uji coba terbatas adopsinya rendah, pertimbangin pivot ID ke layanan administrasi, kampus atau masyarakat yang lebih luas. Jadi bukan hanya surat saja. Oke, jadi sekian dari kelompok kami. Terima kasih kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.